Halo Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan November 2020. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar kedepannya gimana sih agar hubungan kalian bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi. Dan di sisi terakhir akan ada informasi-informasi lengkap ya, seperti inisial, tanggal, bulan, dan zodiak yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa saja tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun di description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai readingan untuk kalian. Oke. 3 kartu pertama berbicara tentang kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu Temperance. Oke. Kita punya Ten of Pentacles. Dan kita punya The Fool gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini? Belakangan ini sampai sekarang ini, kondisi hubungan kalian itu sedang ada di titik di mana kalian sedang menstabilkan kondisi emosional kalian. Ada possibility, ada kecenderungan, ada indikasi di mana belakangan ini sampai sekarang ini secara emosional maupun secara hubungan, belakangan ini sampai sekarang ini kalian sedang berada di titik yang naik dan turun, yang kurang stabil. Tapi kalian menyadarinya, kalian sadar akan hal itu dan kalian berusaha untuk menstabilkannya, berusaha untuk menyeimbangkan kondisi hubungan, menyeimbangkan perasaan yang mungkin emosi, yang mungkin naik dan turun, yang mungkin greget gitu ya. Pokoknya ada ketidakstabilan di sini yang kalian sadari dan kalian berusaha untuk stabilkan itu gitu. Apa yang membuat tidak stabil di sini gitu ya? Apa yang membuat kurang stabil baik emosional ataupun baik hubungannya? Possibility dari apa yang terjadi di masa lalu kalian gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu kalian yang terjadi, masa lalu yang kurang mengenakan dan kalian berusaha untuk move on. Kalian berusaha untuk memaafkan, merelakan, mengikhlaskan apapun yang pernah terjadi di masa lalu ini gitu. Dan namanya untuk melupakan sesuatu, namanya untuk mengikhlaskan, memaafkan kan tidak semudah itu gitu. Tapi kalian berusaha untuk memaafkannya. Kalian berusaha untuk move on, kalian berusaha untuk tutup buku. Apa yang sudah terjadi, kalian pikirnya ya udah jadikan pembelajaran. Kalian ada niat ke sana, makanya kalian sedang berusaha menstabilkan yang emosional tadi, yang naik dan turun ini. Walaupun tadi ya, walaupun ada struggle-nya, walaupun tidak semudah itu gitu ya. Tapi kenapa kalian mau menstabilkan? Kenapa kalian mau berusaha memaafkan, tutup buku dari apa yang pernah terjadi sebelumnya? Karena semata-mata perasaan dalam hubungan ini masih kuat gitu ya, masih sekuat itu. Kamu dan dia masih menginginkan untuk menciptakan satu kondisi hubungan yang seloyal dan sesetia itu. Dari pihak prianya pengen banget ngelamar si wanitanya gitu. Dari pihak pria pengen banget ngelamar wanitanya gitu. Baik dari pacaran jadi pernikahan atau masih tunangan dulu tapi lebih naik komitmen, naik level dari yang PDKT jadi apa namanya, jadi pacaran, pacaran jadi tunangan atau bahkan ke pernikahan gitu ya. Yang sudah menikah ingin kasih hadiah berupa bunga gitu-gitu ya. Ingin lebih berkembang lagi, ingin lebih baik lagi karena ada keinginan ingin membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih stabil, titik yang lebih settle. Balik lagi tadi ya, bisa pernikahan, bisa pacaran, bisa sebatas ingin berkembang gitu. Karena memang perasaan di dalam hubungan ini masih sekuat itu gitu teman-teman ya. Oke. Ketiga kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Gemini, terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Kita ada The Hermit, kita ada The Emperor, dan kita ada The Magician gitu ya. Oke.
Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya? Apakah kamu masih sayang? Masih, kamu masih sayang karena kita ada The Hermit di sini ya. The Hermit ini masih ada cahaya nih gitu kan. Tapi The Hermit ini juga berbicara tentang kamu sayang, tapi ibaratnya kalau kamu ngomong nih, kamu ngomong seperti ini, "Iya aku sayang sih, tapi dia kan begini, tapi hubungan kan begini," gitu. Jadi kayak sayang, tapi banyak pertimbangannya, banyak tapinya gitu. Kenapa banyak tapinya? Balik lagi, ini menghadap ke kiri gitu kan. Ini kalau di kamera ke kanan gitu ya, tapi ini sebenarnya ke kiri gitu kan. Ini juga The Fool juga ke kiri gitu ya. Kiri itu berbicara tentang masa lalu. Jadi emang possible ada masa lalu yang terjadi di antara kalian, apapun itu. Satu permasalahan, satu kondisi masa lalu yang kurang mengenakan yang jadinya membuat kalian mempertimbangkan, membuat kamu juga di sini ya, membuat kamu jadi kayak berpikir, gua sayang sih, tapi gini-gini, tapi kan sebelumnya pernah gini, gua harus gimana gitu. Pada akhirnya kamu mencoba untuk realistis bahwa apa yang terjadi di masa lalu ini sepertinya bukan sesuatu yang simple, sepertinya bukan sesuatu yang sederhana yang bisa kayak dan gampang dilupakan dan gampang dilepaskan. Balik lagi, kamu sampai mempertimbangkan ini. Jadi ada possibility di mana memang sorry, kesedak. Jadi emang ada possibility di mana, apa namanya, apa yang pernah terjadi di masa lalu ini emang tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu, sampai kamu mempertimbangkan sepertimbangkan ini gitu loh, sampai sebesar itu, sampai, pertimbangannya gitu. Kamu berusaha realistis gitu kan. Kalau dibilang sayang, kamu masih sayang karena ada The Magician juga. The Magician ini berbicara tentang kamu masih sayang, cuman dia jadinya 50-50. Jadinya kayak sayang tapi gimana, gimana tapi sayang. Kamu tahu bagaimana perasaan kamu terhadap dia. Kamu tahu apa yang sebaiknya dilakukan demi perkembangan hubungan kalian. Kamu tahu apa yang baik untuk dilakukan demi hubungan kalian. Kamu punya pengetahuan, kamu bisa melakukan apapun yang tepat untuk hubungan ini gitu ya. Kamu punya racikannya, kamu punya resource-nya, pengetahuannya tadi gitu. Tapi belum tentu kamu mau mengimplementasikan apa yang kamu tahu. Contohnya gini, kamu tahu nih kalau mau berkembang harus komunikasi duluan misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi kamu tahu harus seperti itu, belum tentu kamu akan komunikasi duluan. Kenapa? Balik lagi ada kebimbangan akibat The Hermit ini tadi. Apapun yang terjadi di masa lalu tadi seperti emang tidak sesimpel itu. Sepertinya cukup menjadi pertimbangan banget untuk kamu untuk lebih ke depannya bagaimana ya harus menanggapi hubungan ini, bagaimana menanggapi perasaan kamu terhadap dia gitu. Dan ada The Emperor. The Emperor berbicara tentang kamu masih sayang tapi mempertimbangkan gitu kan. Tapi kamu juga belum bisa mengambil belum bisa mengambil keputusan untuk mundur atau bertahan gitu. Pada akhirnya kamu memilih untuk The Emperor. Berfokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang dibanding terlalu muluk lihat ke belakang ataupun terlalu maju ke depan gitu. Jadi fokus kamu itu di sekarang ini, di masa ini, di detik ini. Apa yang bisa gue lakukan sekarang, apa yang gue rasa tepat sekarang akan gue lakukan gitu. Itu yang jadi pola pikir kamu. Itu yang menjadi perasaan kamu terhadap doi gitu ya untuk sekarang ini. Oke, tiga kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Kita punya Seven of Cups, kita punya The Fool, sama-sama ada The Fool gitu ya. Dan yang terakhir kita punya Five of Swords gitu ya. Oke, jadi gini, bagaimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu? Kita punya Seven of Cups gitu ya. Seven of Cups ini berbicara tentang emosional, ragu, naik dan turun, bimbang. Dia juga bimbang. Jadi baik lagi tadi aku udah bilang kan temperance itu sedang menstabilkan kondisi yang sedang naik dan turun, sedang tidak stabil. Dan di sini terklarifikasi oleh Seven of Cups di mana Seven of Cups ini tadi berbicara tentang kebimbangan emosional gitu ya. Dia juga ragu, dia juga bimbang gitu ya atas apapun yang terjadi. Karena baik lagi kita ada The Fool lagi. The Fool berbicara tentang berusaha menutup buku dari apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Tapi kan ini angka 0 gitu ya. Di numerologi itu kita kenal angka 0 sampai 10. 0 itu baru permulaan. Walaupun dia ada niatan, walaupun dia ada keinginan untuk memperbaiki, untuk menutup buku. Tapi ini baru awal banget, baru langkah awal. Orang kan bilang, yang langkah awal paling susah itu untuk memulai, paling susah itu pertama gitu kan. Itu yang dia rasakan sekarang. Dia bimbang, satu sisi dia mau berusaha melupakan gitu ya. Satu sisi dia berusaha melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi satu sisi lainnya kita punya Five of Swords gitu ya. Five of Swords ini berbicara tentang momen di mana dia merasa terhianati. Dia merasa situasi dan lingkungan tidak mendukung dia. Ataupun dia merasa kamu tidak mendukung dia. Dia merasa terhianati oleh kamu. Terhianati itu tidak sebatas
perselingkuhan gitu teman-teman ya, tidak sesempit itu. Tapi pengkhianatan itu bisa sebatas dia merasa kamu memperlakukan dia tidak sebagaimana mestinya. Ada possibility dia berpikir seperti ini, lu harusnya perlakuan gue seperti ini, kok gue hanya dapat segini, atau kok lu nggak memperlakukan gue seperti yang seharusnya gitu. Dia ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Itulah yang membuat dia jadi ragu perasaannya terhadap kamu, bagaimana sebaiknya menanggapi perasaan dan hubungan terhadap kamu gitu ya. Oke, tiga kartu selanjutnya kita punya kartu untuk hubungan kalian, percintaan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Oke, by the way ada suara motor, semoga eh, tidak bagaimana mengganggu ya. Kita punya Judgment, kita punya Queen of Wands, dan kita juga punya Six of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020? Judgment. Wait. Oke. Judgment ini berbicara tentang masih bimbang. Jadi masih seputar kebimbangan gitu ya. Kebimbangan dalam artian kalian tahu antara melanjutkan dan mempertahankan atau untuk mundur sama-sama keputusan yang berat, sama-sama bukan keputusan yang mudah. Kalian tidak mau sampai salah mengambil keputusan karena balik lagi, dua-duanya adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Kalian tidak mau sampai gegabah dan salah mengambil keputusan yang takutnya akan kalian sesali gitu ya. Satu sisi walaupun bimbang gitu ya antara melanjutkan atau mempertahankan, kalian masih menginginkan adanya keberlanjutan. Kalian masih bisa melihat masa depan yang cerah untuk hubungan kalian gitu ya. Queen of Wands itu berbicara tentang satu optimisme, satu kondisi di mana kalian melihat ke depan, jauh ke depan. Jadi kayak kalian masih bisa melihat long term commitment, long term relationship untuk hubungan kalian. Kalian masih bisa melihat itu. Tapi baik lagi, ini bimbang gitu kan atas apa yang pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya kalian akan memilih Six of Swords, yaitu ya untuk ya udahlah, memang masih ada harapan, memang masih bisa berharap untuk kedepannya akan begini dan begitu. Tapi baik lagi tadi di awal ada Ten of Pentacles gitu kan, keinginan untuk membawa hubungan ini sampai ke komitmen selanjutnya, ke komitmen lebih lanjut gitu kan, membangun hubungan, menjalani hubungan sampai ke titik yang stabil itu. Tapi baik lagi, pada akhirnya apapun yang pernah terjadi di sini, sepertinya emang bukan sesuatu yang semudah itu untuk kalian gitu kan. Pada akhirnya kebimbangan ini masih akan terjadi di bulan November 2020, kebimbangan antara mempertahankan atau tidak gitu. Tapi pada akhirnya di sini kalian masih akan mempertahankan gitu ya. Pertama kenapa? Kalian tadi ada Queen of Wands gitu ya. Queen of Wands ini berbicara tentang satu optimisme, masih melihat jauh ke depan. Tapi baik lagi, pada akhirnya karena walaupun masih bisa melihat ke depan, tapi karena masih bimbang gitu ya, pada akhirnya kalian memilih untuk Six of Swords. Six of Swords ini berbicara tentang jalani seperti air mengalir. Ya udahlah, apa yang akan terjadi maka terjadilah gitu. Itu pola pikir kalian. Di bulan November 2020, apa yang akan terjadi maka terjadilah. Kami akan memperjuangkan semaksimal kami apa yang bisa dilakukan, apa yang dirasa tepat untuk dilakukan. Ke depan akan bagaimana? Ya udah jalani aja seperti air mengalir. Itu pola pikir kalian gitu ya. By the way, itu sebentar. Ini suara apa sih? Oke, itu bukan suara motor ternyata. Itu suara adik saya lagi nge-gym di bawah. Oke, sorry ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya opportunity untuk untuk kondisi hubungan kalian di bulan November 2020. Sebentar ya. Oke, sebentar. Kayak saya harus ngomong ke adik saya bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ternyata bukan adik saya lagi nge-gym, tapi ternyata orang tua saya lagi presto ikan bandeng. Ya udah, oke. Kita punya kartu opportunity tadi gitu ya. Kenapa kalian masih ingin mempertahankan? Tadi walaupun ada bimbang gitu ya. Tapi pada akhirnya kalian masih memilih untuk menjalani dulu karena baik lagi opportunity. Kalian masih percaya bahwa ke depannya ada kesempatan untuk semua membaik. Bahwa ke depannya masih ada berkat, masih ada masa depan yang cerah untuk hubungan kalian. Masih ada kesempatan untuk hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi. Itulah kenapa kalian masih mempertahankan, masih mau menjalani seperti air mengalir dulu. Di satu sisi, karena emang perasaan di dalam hubungan ini masih sekuat itu, masih sayang itu terhadap satu sama lainnya. Jadi kalau balik lagi aku tadi bilang gitu kan, judgment berbicara tentang mundur atau bertahan sama-sama keputusan yang tidak mudah gitu kan, sama-sama keputusan besar. Tapi pada akhirnya
atas semua alasan yang tadi telah aku paparkan, perasaannya masih ada, sekuat itu, masih bisa melihat ke depan, masih merasa ada kesempatan untuk ke depan yang bisa lebih baik lagi, pada akhirnya kalian memilih untuk mempertahankan dulu gitu ya. Selanjutnya kita punya kartu light gitu ya. Light. Jadi light ini berbicara tentang cahaya gitu kan. Light itu kan cahaya. Ini ada bacaannya, ada teksnya aku bacain dulu. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness gitu. Jadi emang di bulan November 2020 selain tadi melihat masih bisa melihat kesempatan ke depannya, masih bisa melihat optimisme, masih optimis, masih bisa merasa ke depan akan baik-baik aja gitu. Karena kalian juga baik lagi walaupun masih karena emang perasaan ini juga masih sayang terhadap satu sama lainnya, perasaan ini dalam hubungan ini masih kuat gitu ya. Tapi baik lagi karena kalian sadar, maksudnya yang namanya kegelapan, darkness, yang namanya masa-masa yang susah, masa-masa sulit, yang namanya masa lalu yang kurang menyenangkan itu akan selalu ada. Tapi kalian memilih untuk ya udah, walaupun bimbang, walaupun lagi naik dan turun, masih emosional gitu ya. Tapi kalian memilih untuk ya udah, cinta lebih besar daripada masa lalu yang kurang mengenakan gitu. Cinta lebih besar daripada em, daripada hal-hal negatif yang ada. Kenapa harus berfokus pada hal negatif ketika bisa menyebarkan cinta, ketika bisa menunjukkan cinta? Itulah yang akan kalian lakukan. Itu adalah pola pikir kalian di bulan November 2020 dalam menanggapi hubungan kalian gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu emotional withdrawal gitu. Ini berbicara tentang berserah gitu. Jadi kamu dan dia pada akhirnya akan berserah, balik lagi gitu kan. Berserah itu bukan bukan menyerah gitu ya, beda ya. Berserah itu lebih kayak kalian memperjuangkan apa yang bisa kalian lakukan semaksimal mungkin dalam hubungan kalian tanpa berekspektasi kedepannya harus bagaimana, kedepannya seperti apa, maka terjadilah gitu. Tapi kalian akan lebih berserah kayak ya udah jalannya aja semaksimal kami bisa. Kalau semaksimal kami bisa segini ya udah mau gimana, kedepannya mau bagaimana ya udah terjadilah. Yang penting sekarang kami akan perjuangkan semaksimal kami. Itu yang jadi pola pikir kalian gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke saran. Yang pertama kita punya keep going gitu ya. Ini jelas banget ya, keep going, terus maju, terus perjuangkan gitu ya. Karena memang di sini memang apa namanya, kesempatan itu masih ada teman-teman. Apalagi secara perasaan, perasaan kalian terhadap satu sama lain itu masih kuat gitu ya. Apa namanya? Jadi tidak ada salahnya untuk perjuangkan dulu. Dan ketika kartu ini keluar, ketika kartu keep going keluar, emang artinya hubungan kalian itu um, tidak salah untuk dilanjutkan gitu ya. Karena sarannya itu keep going gitu kan. Artinya emang struggle kalian terlepas dari besar ataupun biasa aja gitu. Tapi itu wajar terjadi. Yang namanya permasalahan, yang namanya konflik itu wajar sekali terjadi. Jadi jangan biarkan permasalahan, jangan biarkan struggle menghambat perkembangan hubungan kalian. Balik lagi, kalian harus percaya bahwa yang namanya permasalahan tidak akan melebihi kalian gitu ya. Kalian pasti bisa untuk melewati semua permasalahan yang ada. Tinggal apakah kalian mau atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu perfect match gitu ya. Balik lagi perfect match. Satu apa ya? Satu pasang yang cocok gitu. Baik lagi, kalian tuh cocok banget sebenarnya. Kalian tuh saling melengkapi. That's why tadi ada keep going gitu. Kalian disuruh maju. Itulah kenapa tadi aku bilang apa namanya, hubungan kalian itu tidak ada yang salah, tidak ada salahnya untuk dilanjutkan. Namanya struggle itu wajar. Kalian melengkapi satu sama lainnya. Tapi namanya saling melengkapi satu sama lain juga kan dua kepala yang berbeda, dua hati yang berbeda gitu kan, dua pola pikir, dua sudut pandang yang berbeda. Pasti akan ada cekcoknya. Itu wajar banget teman-teman. Balik lagi, terlepas dari besar atau kecil atau biasa aja atau seberapa besar kadar permasalahan kalian, tapi yang namanya masalah itu wajar banget teman-teman gitu ya. Apa namanya, karena baik lagi tadi aku sempat bilang kan, apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian sepertinya memang bukan sesuatu yang semudah itu gitu. Tapi apa namanya, di sini disuruh keep going, kalian itu cocok satu sama lainnya, jadi tolong diperjuangkan hubungannya, jadi tolong jangan menyerah gitu ya, percaya. Apa, berserah itu tadi kayak sudah tepat pola pikiran berserah gitu ya. Dan terakhir kita punya secret admirer gitu ya. Someone has deeper feelings for you than they are letting on gitu ya. Jadi kalau kamu merasa dia tidak sayang kamu, kalau kamu merasa dia cuek, kalau misalnya kamu merasa dia tidak sayang sama kamu karena dia cuek atau apapun itu gitu ya. Pokoknya kalau kamu merasa dia tidak sayang sama kamu, dia tuh sebenarnya sayang sama kamu gitu. Karena
mungkin dia bukan tipikal orang yang bisa mengekspresikan terlalu gimana. Mungkin dia cuek, mungkin dia dingin, mungkin dia cool, sok cool, stay cool. Tapi dia tuh sayang banget sama kamu karena kita punya secret admirer gitu ya. Berbicara tentang orang yang diam-diam mencintai, walaupun secara ekspresi, bagaimana dia menampilkan, bagaimana dia membawa dirinya itu tidak tidak terlihatnya dia tidak sayang, tapi sebenarnya dia sayang. Baik lagi, tolong jadikan ini sebagai pertimbangan untuk kamu tetap memperjuangkan hubungan kalian gitu ya. Baik lagi, kita punya secret admirer, kita punya perfect match, kita punya keep going gitu, kita punya opportunity juga tadi di belakang gitu teman-teman ya. Oke, yang sesi terakhir adalah informasi pelengkap. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, bisa nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian, nama depan, tengah, belakang. Kita juga punya zodiak, bisa zodiak dia, ataupun zodiak kamu, yaitu Gemini gitu ya. Dan kita juga punya tanggal dan bulan, bisa tanggal dan bulan jadian, pernikahan kalau kamu sudah menikah, pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng, tanggal bulan lamaran, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya informasi-informasi terkait kalian. Jangan lupa kalau misalnya tidak ada informasi terkait kalian, jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu teman-teman ya. Oke, aku mulai ya. Informasi pelengkap untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita punya Scorpio. Kita punya 27. Kita punya Scorpio lagi, strong Scorpio ya di sini ya. Kita punya September. Kita punya Capricorn. Kita punya Sagittarius. Kita punya Oktober. Kita punya O. Kita punya Agustus. Kita punya 11. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya Aries lagi. Kita punya Juli. Kita punya Juni. Kita punya November. Oke. Kita punya Aquarius. Kita punya Capricorn. Kita punya Gemini. Kamu adalah Gemini dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Gemini. Kita punya G. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Desember. Kita punya Mei. Kita punya Q. Kita punya Mei lagi. Kita punya Aries. Kita punya Leo. Kita punya November. Kita punya Mei lagi. Kita punya Oktober. Kita punya Januari. 2. Aries lagi. 13. Januari. Sagittarius. Aries. 2. Oktober. 14. 23. 29. Juli. 20. Desember. Januari. Oktober.
23, 22, D, dan yang terakhir kita punya Leo gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.